Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dalam waktu yang lalu. Nah, jadi jemaah rahmatullah, anak-anak kita ajak dia salam, kita ajak assalamualaikum untuk menjadi akhlak. Nanti kalau ada tamu, langsung assalamualaikum. Dia langsung salaman sama tamu-tamunya. Kenapa? Karena akhlak yang dibentuk oleh orang tua. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Abu Al-Walid. Qala haddatsana Syu'bah 'an Al-Qasim 'an Abi Barzah. عن أبي برزة قال سمعت عطان الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم bersabda ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. Sabda Nabi apa? Tidak ada nanti pada mizan timbangan yang lebih berat dari akhlak yang baik. Kalau ditimbang-timbang semua amal, apa yang paling berat timbangannya? Yang paling berat timbangannya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia itu memang setengah persentase masuk surga. Nah, jadi oleh karena itu kalau orang masuk surga, apa yang harus diperbaiki? Memperbaiki akhlak. Kalau kita masih maki-maki orang, kayaknya jauh masih. Maka Nabi mengatakan aktsaru ma yudkhilul jannah, yang paling banyak menghantarkan orang ke surga taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah yang pertama, berbudi pekerti yang baik yang kedua. Jadi budi itu budi yang baik itu menjadi utama untuk menjadi modal masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah rahmatullah, suksesnya Nabi berangkat dari suksesnya akhlak beliau. Jadi akhlak Nabi itu menjadi kunci kesuksesan dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu teman-teman, kenang-kenangan dengan Nabi, siapapun orang akan tergambar dan terekam bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan 'an al-Amash 'an Abi Wa'il عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. Nabi tidak pernah berucap keji dan tidak bersifat keji. Nabi tidak pernah kasar, tidak pernah. Wa kana yaqul, bahkan Nabi mengatakan khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang sangat terpilih dari kamu, orang yang terbaik akhlak. Jadi orang yang sangat terpilih dari kamu, kata Nabi, orang yang terbaik akhlak. Jadi jemaah rahmati Allah, teman saudara kita yang paling kita ingat siapa? Mereka yang baik akhlak. Cerita kita promosikan kepada orang, itu kan teman saya. Cerita. Benar nggak cerita tentang teman-teman yang baik ceritakan kepada orang? Jadi maka dia adalah sebagai sumber inspirasi, sumber inspirasi. Nah, dulu di Madinah ada teman. Nah, ini cerita teman juga, teman. Ini beliau ini, masya Allah, karena entah karena ringan tangannya, serba bisa. Pangkas rambut bisa, ini bisa, itu bisa. Kenapa bisa? Karena itu. Kalau orang ajak, belum, langsung mau. Walaupun mau pergi kemana, oke, entar lagi saya nggak apa-apa. Gimana ada? Ada, tetap ada. Bisa, gampang. Nah itu. Jadi jemaah orang kalau minta beliau, kadang-kadang bukan kita yang pikirkan, bukan dia yang pikirkan dirinya, kita yang pikirkan. Jangan suruh saya melihat, dia mau berangkat. Jadi kita yang pikirkan beliau. Karena beliau asal kita tawarkan sesuatu, kita ajak sesuatu mesti mau. Nah, jadi jemaah rahmatullah, kami itu kalau suka potong rambut, jangan suka, saya mau berangkat itu. Jadi begitulah jemaah rahmatullah, akhlak ini menjadi sumber inspirasi bagi semua manusia. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Abdullah bin Salih, haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Yazid ibn Al-Had
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول, bahwa pada suatu hari dari kakeknya Amr bin Shu'aib mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ukhbirukum bi ahabbukum ilayya, saya akan sampaikan kepada anda, kata Nabi, siapa orang yang paling saya cintai. Siapa orang yang paling saya cintai. Siapa orang wa aqrabu minni majlisan yaumil qiyamah, orang yang paling dekat duduknya dengan saya hari kiamat. Orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat duduknya dengan saya hari kiamat kelak. Duduk samping Nabi. Nah, akan saya beritakan siapa orangnya. Nabi tak sebut namanya. Tak sebut namanya. Fasa kata al-qaum, orang dengar ni siapa? Siapa? Ya, semua orang mengharapkan. Fa'adaha marratain atau salah. Nabi ulang lagi. Ukhbirukum, saya beritakan kepada anda orang yang paling saya cintai. Yang hari kiamat duduk yang paling dekat dengan saya Nabi. Beliau ulang 2-3 kali. Qala al-qaum bala ya Rasulullah. Ya. Tentu ya Rasulullah, beritakan kepada kami. Ya. Qala, Nabi menjawab, ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat duduknya dengan saya. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin dekat duduk dengan Nabi, orang yang paling cintai, apa yang kita perbaiki? Akhlakul karimah. Masya Allah. Macam mana caranya? Lihatlah kisah sejarah Nabi. Lihatlah bagaimana cerita Nabi agar kita tahu. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bagaimana Nabi bisa berlapang dada. Ya, bisa berlapang dada. Jadi kalau dada kita sempit, ya, walaupun rumah kita luas, tak ada maknanya kalau dada kita sempit. Maka sempatnya dada, luasnya dada kita, ya, dimanapun kita berada, kita akan merasa lapang, luas, tentram, bahagia. Jadi itulah dunia ini memang adalah luas sempit tergantung bukan pada ruang, tetapi tergantung pada lapang tidak ada. Kalau ruang itu, ya, tempat ruang itu relatif. Kalau besar kali capeknya punya. Rumah besar kali 5 lantai. Oh, mak capek kita. Kan? Tetapi lapang dada itulah yang mencukup. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, kita bermohon kepada Allah, ya Allah lapangkan hati kami, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, kan begitu ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua orang mengharapkan lapang dada. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu tidak ada Nabi tidak bisa menikmati hidup ini. Nabi adalah orang yang paling bisa merasakan nikmat hidup ini dengan segala kemiskinannya, dengan tidur di atas pelepah kurmanya, dengan segala yang sederhana-sederhana, tapi bagi Nabi tidaklah sederhana. Maka oleh karena itu kita ini kan, kita rumah ada AC-nya, ada kendaraannya, ya, kecepatannya menempuh kecepatan ontanya, harusnya kita harus lebih bahagia harusnya. Tapi begitulah adanya. Kita harus perbaiki hati kita agar kita bisa menikmati kehidupan dunia ini. Dan orang yang bisa menikmati dunia dengan hatinya, dia akan masuk surga dan bertemu Allah dengan hati yang baik pula. Karena walaupun bagaimana fisik kita ini, kan semakin bertambah usia kita semakin kuat atau semakin lemah? Semakin lemah. Wa man nu'ammiruhu nunaqqisu fil khalqi afala ta'qilun. Kalau kami tambah usia manusia, maka dia akan semakin lemah fisik. Dulu kalau lari kita bisa sekian, tapi waktu kita umur 60 tahun, 1 kilo sudah berat. Kenapa? Allah tambahkan usia, Allah kurangi fisik kita. Begitulah adanya. Tetapi apa? Semakin kuat mentalitas kita, semakin kuat spiritualitas kita. Saya waktu haji kemarin teringat, ada orang tua satu beliau jalannya itu pakai tongkat lagi. Saya tunggu, nggak usah tunggu saya pergi terus. Coba bisa sendiri jalannya. Masya Allah, beliau begitu mandiri, ya,
Dengan terik matahari hijau, beliau langsung ketemu saya begitu loh. Bapak bisa sendiri jalannya. Masya Allah, bayangkan. Jadi spiritualitasnya luar biasa. Kagum, Masya Allah. Kagum. Orangnya sudah tua, tapi jiwanya luar biasa. Jadi inilah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-hambanya dengan ketakwaan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Haddatsana Ismail bin Uwais. Qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ajlan an al-Qa'qa' bin Hakim an Abi Salih As-Saman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima salihil akhlaq. Jadi ada beberapa lafaz, ada lafaz makarimah liutammima salihil akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak baik disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan akhlaknya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, lihatlah kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau sudah ada Nabi, sudah ada segala-galanya. Pernah suatu hari Nabi kan bagikan ghanimah kepada kemudian orang Ansar ini tidak dapat. Orang Ansar yang pulang dengan Nabi tidak dapat. Maka kata mereka, kami ya Rasulullah, begitu ngomong-ngomong kita nggak dapat. Nabi bilang, apakah kalian tidak cukup? Mereka pulang dengan harta, kalian pulang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak cukup. Pulang dengan Nabi, pulang dengan segala-galanya. Perlu harta, Allah berikan harta. Perlu makanan, Allah berikan makanan. Perlu minuman, Allah siapkan. Kenapa? Karena Nabi ada di tengah-tengah kalian. Jadi begitulah orang merasakan hadirnya Nabi adalah laksana purnama di tengah gelap gulita. Maka orang-orang Madinah ketika Nabi datang apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ya da'alillahi da'i. Jadi mereka bilang tala'al badru telah terbitlah purnama. Seakan-akan itu Nabi datang itu bulan 15. Derah. Hilang semua kegelapan, yang nampak keindahan dan kenikmatan. Jadi oleh karena itu jemaah Allah, maka kita hadirnya Nabi bagaimana? Hadirnya ucapan-ucapan beliau, ya kan? Masuk dalam relung-relung kalbu kita. Jadi hadir Nabi walau tak secara fisik, tapi hadir Nabi dengan ucapan-ucapan beliau. Itulah hadirnya beliau sekarang dengan kita bacakan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahmati Allah, pada suatu hari Imam Syafi'i suatu hari beliau datanglah ke Masjid An-Nabawi. Ramai orang. Sedangkan Imam Malik sedang baca hadis, ramai orang. Penuh masjid. Nama yang ngajar juga Imam Malik. Penuh masjid. Akhirnya semua orang, sebagian orang berdiri mendengar bacaan hadis Imam Malik. Imam Syafi'i pulang. Itu Pak Imam kok pulang? Tidak seronok saya, tidak layaklah saya mendengar hadis dalam keadaan berdiri. Saya kurang ta'zim kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Beliau tak senang mendengar hadis dan berdiri, beliau pulang saja. Begitulah hormatnya Imam Syafi'i kepada ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana cinta kita kepada beliau, maka cinta Nabi kepada kita melampaui cinta kita kepada beliau. Jadi karena itu jemaah rahmati Allah, patutlah kita dan pantaslah kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita, selawat yang tak sia-sia. Man shalla alayya salatan, siapapun orang yang berselawat kepada saya sekali, Allah selawatkan kepadanya berapa? 10 kali. Sekali selawat ke Nabi, 10 kali Allah balas cinta Allah kepada kita. Begitulah penghargaan Allah kepada Nabi-Nya. Maka kita kalau mendengar hadis apa nih kita ini? Karena cinta Nabi, karena rindu Nabi.
Jadi kita senang mendengar hadis-hadis Nabi karena kita rindu kepada beliau. Seakan-akan beliau sedang menyampaikannya. Begitu kira-kira. Jadi begitulah jemaah rahmati Allah, kita dengar hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah para guru kami hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Shihab عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau ini Aisyah berkata, Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Nabi, kalau ada dua pilihan, Nabi tidak ada pilih kecuali pilihan yang paling mudah. Yang paling mudah selama itu bukan dosa. Maka Nabi ketika dapat perintah salat 50 waktu bolak-balik Nabi sampai berapa? Sampai 5. 5 pun kadang-kadang berat kita kerjakan, Masya Allah. Padahal Nabi sudah bolak-balik kata Musa, Muhammad balik lagi. Wahai Musa, saya malu. Sudah 9 kali balik bolak-balik Allah, malu saya. Begitulah sayangnya Nabi kepada kita. Namun walaupun 5 kali, nilainya bagaimana? Nilainya tetap 50 kali. Salat kita 5 kali, pahala 50 kali. Masya Allah. Sudah sedikit, banyak lagi diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu memang itulah keistimewaan privilege yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan demikian kepada umat-umatnya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nabi kalau ada dua pilihan, maka beliau pilih yang paling mudah selama tak berdosa. Fa in kana ithman, kalau itu ada perbuatan dosa, karena ab'adan nasa min, Nabi adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosanya. Paling jauh dari perbuatan dosanya. Ya. Wa man taqama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an tunhaka hurmatullah taala. Nabi tidak pernah intiqam, tidak pernah marah Nabi kecuali karena sudah merusak apa yang menjadi kehormatan Allah Subhanahu, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fayantaqimu lillahi azza wa jalla, maka marahnya Nabi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ukurannya Nabi, bila pun beliau marah semata-mata karena orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Nabi kepada umatnya, ya, maka kalimah yang beliau gunakan kalimah yang luar biasa. Nabi katakan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati, kalau umatku tak berat. Mungkin kalau berat ya, kalau tidak berat kan? Laula an asyqa ala ummati, kalau umatku tak merasa berat, la amartu bisiwak inda kulli salat. Sudah perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Tapi kenapa Nabi tidak perintahkan setiap itu? Takut Nabi takut merasa berat oleh umatnya. Maka perintahnya berbentuk sunat, tidak wajib. Karena Nabi mempertimbangkan jangan ada yang memberatkan umat. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah baginda sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita sebagai umatnya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Muhammad bin Katsir qala qala Sufyan an Zubayd an Murrah an Abdullah qala inna Allah ta'ala qassama bainakum akhlaqakum. Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan kalian, ya, di antara kalian itu, ya, akhlaknya. Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Allah bagi-bagikan akhlak itu sebagaimana Allah bagikan rezeki. Gitu? Wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahab.
Allah memberikan harta ala man ahad wa man la yuhib. Allah bagian harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Harta semua dikasih. Yang Allah cinta dikasih, yang tak cinta dikasih juga. Itu kalau harta. Ya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi iman tak Allah kasih kecuali kepada yang dia cintai. Jadi kalau kita dapat iman, Allah mencintai. Mana buktinya? Allah telah berikan iman. Kemudian faman dhanna bil mali ay yunfiqahu wa khafa al aduwa ay yujahidahu wa haba al layla ay yukabidahu falyakthur min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka barang siapa orang yang mungkin dia ada harta tapi dia susah untuk menginfakkannya, atau dia takut musuh untuk dia memeranginya, atau takut malam dia kemudian dia berat untuk bangun padanya, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi yang kurang-kurang inilah penebusnya, inilah penyempurnanya. Barangkali malam tertidur tak tahajud, barangkali ada harta kurang infaknya, maka apa tebusannya? Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Jamaah Rasulullah, marilah kita selalu membasahkan diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mudah. Kalau susah bagaimana? Allah. Kalau enggak susah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Semoga insyaallah Allah mudahkan kita untuk berzikir kepadanya. Sesungguhnya orang yang ingat kepada Allah, Allah pun tak pernah lupa akan ingat namanya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.